Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita jelaskan mengenai balok cantilever yang ada di tugas. Ya. Jadi ini pertama di desainer dulu. Jadi di desainer ini saya berikan gambar background, ya, berupa jembatan. Nah, gambar background ini diletakkan di vertical arrangement. Ya, di vertical arrangement kita lihat di sini. Ya, di sini ada image architecture bridge cloud. Ya, ini nama gambarnya. Kalau belum ada nanti bisa Anda upload filenya, Anda download sendiri, bisa Anda berikan gambar yang lainnya. Kemudian supaya nampak juga di sini, ini kan sebetulnya tertutup oleh horizontal arrangement ini. Nah, tiap-tiap horizontal arrangement ini disetting, ya, supaya ada sedikit transparan, ya. Misalnya di horizontal arrangement yang ini, ya, ini di background color, ya, di sini muncul. Nah, ini ini untuk warnanya, ya. Kemudian di sini yang tertutup ini warna yang muncul, kemudian di sini adalah transparansinya, ya. Jadi kalau ini saya setting paling kanan, ini transparansinya 0, ya. Maka kalau ini kita lihat, ya, maka di sini ini yang terpilih ini, maka gambar tidak nampak, ya, karena transparansinya 0%. Tapi kalau kita bikin lagi di sini, ini akan muncul, ya. Ini akan nampak transparansi. Begitu juga di horizontal arrangement yang lain. Ya. Nah, ini untuk desainernya. Ya. Kemudian pada image yang di sini, ini biasanya juga image-nya kecil dan lebar horizontal arrangement-nya terlalu ketinggiannya terlalu berlebih. Maka ini bisa disetting di sini, di height-nya ini. Saya setting menjadi 150 pixel. Ya. Maka ini sudah cukup pas, ya. Kemudian di yang lain, ya, ini begitu, ya. Kemudian nanti kita akan setting untuk blok, ya, untuk memasukkan kode program yang berupa blok, ya. Tapi terlebih dulu ini juga text box-nya diganti, ya, supaya memudahkan nanti untuk memasukkan nilai menggunakan text box-nya ini, ya. Di blok ini sama kita mesti mengetahui terlebih dulu langkah-langkah untuk melakukan perhitungan, ya, secara manual, apa yang harus diketahui terlebih dulu, ya. Ini tidak saya berikan di sini. Kita di sini kita mau menghitung, ya. Tentunya adalah karena ini cantilever, reaksinya hanya di A saja. Di sana ada RA pada arah vertikal, RA pada arah horizontal, dan juga momen di A. Momen di A bisa dihitung, dan ini persamaannya bisa kita buat dengan prosedur, ya. Jadi kita ambil prosedur yang result. Jadi prosedur ini nanti kalau di call, dipanggil, nanti akan menghasilkan suatu hasil bilangan. Kita ganti, pertama adalah kita menggunakan RA yang vertikal terlebih dahulu. Dari sini reaksi arah vertikal di A ini nanti akan sama dengan beban yang ada saja. Semuanya beban yang ada pada arah vertikal ini akan menjadi reaksi arah vertikal di A, ya. Jadi semuanya, nah, dan di sini adalah hanya satu beban, yaitu P. Maka kita bisa masukkan di sini RA adalah sama dengan P, ya, RA sama dengan P. Maka kita bisa masukkan di sini teks, ya. Sebenarnya bisa ambil saja ini, kemudian kita ganti dengan teks, ya. Kita masukkan di, jadi RAV sama dengan PV-nya. Ini kalau
beban hanya satu di sini ya. Nanti kalau di soal kita bebannya ada 2, ada 3 atau berapa lebih, maka nanti akan menjadi jumlah beban yang arah vertikal semuanya. Kalau ada 2 ya 2 P1 plus P2. Kemudian ada lagi adalah reaksi di A pada arah horizontal. Nah, reaksi di arah horizontal ini, kalau dilihat di sini, sebetulnya hampir sama dengan reaksi di arah vertikal, adalah semua jumlah gaya atau beban pada arah horizontal. Kalau yang vertikal semua jumlah beban pada arah vertikal, ini semua jumlah beban pada arah horizontal ini ditumpu atau ditahan oleh RAH. Tapi karena di sini tidak ada gaya arah horizontal, ini bisa kita masukkan ya, langsung dengan bilangan saja. Ya. Atau kalau kita nanti ada di sini adalah pH semacam ini, yang bisa dimasukkan pH. Nanti mestinya kalau ada pH ada jarak Y-nya, jarak terhadap batang ke ini, jarak titik beban ke batangnya pada arah Y ya, nanti di sini. Maka nanti juga bisa juga tidak langsung menggunakan 0, ini bisa kita masukkan maaf, kita masukkan text box yang mengarah pada atau yang memberikan text box untuk pH-nya ya. Text box untuk pH, ganti teks ya. Jadi nanti seberapa pH yang ada ya, beban pada arah horizontal, maka sebesar itu reaksi yang akan diberikan di A pada arah horizontalnya. Ini. Kemudian ada satu lagi momen di A. Ya. Kita masukkan lagi prosedur result. Ya. Kita masukkan di sini MA. Nah, MA ini harus kita ketahui dari sini momen di A adalah sama dengan momennya adalah gaya kalikan jarak terhadap titik di mana akan ditinjau momennya yang tegak lurus arah gaya. Jadi P kalikan L2 di sini, ya, P kalikan L2. Maka kita masukkan di sini MA adalah suatu persamaan perkalian. Ya. Di sini masukkan text box P pada arah vertikal kalikan L2, text box L2. Nah, kita sudah punya prosedur ini 3 untuk menghitung RAP, RAH, dan momen di A. Ya. Tetapi di momen A ini kita tahu karena ini adalah cantilever. Cantilever ini momennya adalah momen negatif. Ya. Momennya adalah momen negatif. Ya. Kalau biasa yang ada 2 tumpuan, ketika ada beban di sini maka dia akan melengkung semacam ini. Tetapi pada cantilever ketika ada beban di sini maka balok akan melengkungnya ke sini. Ya. Jadi ke atas. Maka ini adalah momen negatif. Ya. Karena ini momen negatif, pada text box ini tidak bisa diambil negatifnya, maka perlu ditambahkan lagi satu kemudian di sini ya, masukkan di sini adalah negatif ya. Kita masukkan menggunakan ini ya, kita ganti menjadi min 1. Ini nanti akan menjadikan momen di A adalah negatif
P kalikan R2. Baik, ini kita sudah bisa menghitung reaksi di A, arah horizontal, vertikal, dan momennya. Nah, sekarang nanti akan menghitung luaran di sini, MX. Ya, ini nanti tinggal memasukkan nilai hasil hitungannya di sini. Ya, nanti, nah kemudian nanti ada MX yang akan kita hitung. Ini adalah momen di sepanjang batang ini, mulai dari A sampai ujung batang. Ini kita bisa memasukkan nilainya tergantung nilai X yang akan dimasukkan di sini. X ini adalah berjalan dari A sampai ke ujung batang di sana. Maka momen di X ini ada dua kemungkinan, ya, bersamaannya. Ketika ada di antara A dan P, dan ketika sesudah P, karena berjalan dari sana X-nya. Ketika ada di antara A dan P, maka momen katakanlah di X di sini, X-nya di sini, maka momen di sini adalah besarnya adalah P kalikan jaraknya ke sini, negatif. Maka jarak yang di sini dari P sampai di sini adalah besarnya R2 min X. R2 min X, sehingga nanti akan mendapatkan momen X-nya adalah ketika di posisi itu adalah P kalikan R2 min X. Nah, untuk memasukkan ini di sini rancangannya adalah ketika diklik hitung, maka dia akan menghitung nilai MX-nya. Maka di sini juga sudah diberi ingatan, isikan dulu nilai P L1 L2X sebelum klik hitung ditekan. Jadi ini dimasukkan dulu nilai ini, nilai-nilai yang ada di textbox ini, kemudian baru nilai klik hitung ini nanti menghitung X, ya. Sekaligus sebetulnya karena sudah dihitung dengan prosedur di sini, ini tinggal mengisikan saja nilainya. Tanpa mengklik hitung, sebetulnya langsung bisa memasukkan atau memberikan nilai luaran di textbox RAV, RAH, dan MA ini. Jadi nanti akan dimasukkan bersamaan dengan penghitungan MX-nya. Maka bisa di sini, ya. Ini menggunakan F karena ada pilihan, ya. Pilihan ini bisa menggunakan else if atau else, dua-duanya bisa. Ini nanti kita gunakan else if terlebih dulu, ya. Ini. Kemudian ini harus dimasukkan, if ini dikerjakan setelah diklik hitung, ya. Maka kita masukkan button, ya. Ini pilihannya di sini ketika button 1 diklik, ya. Ini ada God focus, jadi ketika kursor dibawa ke button, ketika long click, ketika last focus, ketika kursor dibawa pindah dari button, ini langsung dilakukan ini. Touchdown ini kalau di HP ini ada touchdown, ada touch up, ya. Ini yang lain, tapi nanti yang akan digunakan ini when button click, ya. Nah, ini dimasukkan di sini. Nah, masukkan di button, ketika diklik maka akan dikerjakan ini. Pertama, if yang pertama syaratnya adalah ketika X lebih kecil daripada L2. Ya, ketika di sini X lebih kecil dari L2, maka kita masukkan di sini if di sini adalah match, menggunakan ini, ya. Pilihan di sini X lebih kecil atau sama dengan L2. Nah, kita masukkan di sini X, ya. Duplicate saja, ganti dengan txt X, ya. X lebih kecil dari L2, kita masuk duplicate lagi, kita ganti L2, ya. Jika X lebih kecil dari L2, maka kerjakan di sini. Nah, di sini kita mau menghitung MX-nya. MX-nya adalah tadi P kalikan
L2 min X. Kita masukkan persamaan matematika ini. Sebentar. Di sini then ini kita menetapkan text box mx-nya. Ini di sini kita menetapkan text box ya. Ini menggunakan ini. Tapi yang teks ya, kita ganti teks. Kita menetapkan text box yang namanya txtmx ya, dengan hasil menetapkan nilai ini ke ini. Perkalian di sini tadi apa? P kalikan L2 min X. Jadi di sini masih ada L2 min X ya. Kita masukkan lagi persamaan matematika pengurangan ya. Jadi di sini kita lihat langsung ini seolah ada ini kurung ya. Jadi ini blok yang dikerjakan, kemudian dikerjakan ini. Jadi semakin kecil blok, maka itu semakin yang dikerjakan terlebih dahulu, semakin besar itu nanti sebagaimana kurung. Jadi perkalian yang akan dikerjakan setelah pengurangan ini dikerjakan. Jadi di sini kita dikit aja. L2 min X. Kemudian di sini P. Kita ganti PV. Nah. Ya. Jadi ketika posisi X kurang dari L2, tetapkan MX sama dengan P kalikan L2 min X. Ya. Ketika persyaratan ini tidak terpenuhi, else if, maka cari yang lain, yaitu ketika kita bisa gunakan ini, karena di sini ada if, ini harus ada pernyataan. Jadi ini lebih besar daripada L2. Atau ya, diberikan syarat, ya, ini jelas kalau tidak sama dengan kurang atau lebih kecil, maka tentu lebih besar. Tetapi di sini kita bisa memasukkan syarat bahwa X itu kurang dari panjang ini, atau maksimal di sini. Jadi kurang dari L1 plus L2. Nah, maka kita bisa tunjukkan di sini. Nah, X kurang daripada, kita masukkan penjumlahan di sini. X kurang daripada L1 plus L2. Nah, jadi sudah tentu ini X lebih besar daripada L2, tetapi ada syarat di sini. Jika X lebih kecil daripada lebih kecil atau sama dengan L1 plus L2. Karena kalau hanya lebih besar dari L2 ini sudah pasti, karena dia tidak memenuhi bagian yang di sini, pasti dia lebih besar dari L2. Tetapi di sini ada tambahan syarat supaya nanti ketika seseorang ya, pengguna itu memasukkan X-nya ini lebih besar daripada L1 L2 yang berada ada di luar batang, ini nanti tidak menjadi yang diperhitungkan di sini. Nanti ada penanganannya sendiri, di sini dulu. Nah, di sini ketika X lebih besar daripada L2 dan lebih kecil daripada L1 plus L2, maka momennya berapa? Pada cantilever di sini momennya adalah 0. Di sini tidak ada momen karena tidak ada beban, tidak ada reaksi yang bekerja pada batang setelah P di sini. Jadi seberapa pun besar beban P-nya ini, nanti di sini tidak akan terbebani karena di sini lepas ya. Tidak ada reaksi yang menahannya. Sehingga di sini bisa dinyatakan momen di X, ini bisa kita duplicate saja. Tetapi ini bukan
delete. Di sini berarti untuk kondisi di mana X lebih besar daripada L2 ya, kita lihat ya, X lebih besar dari L2. Nah, X lebih besar dari L2 ada di sini, maka momen di sini ini tidak terpengaruh dengan adanya beban P di sini. Kenapa? Karena batang di sini ini tidak mengalami lentur karena di ujung sini tidak ada tumpuan, sehingga ketika ada beban P di sini, maka batang yang di sini ini akan mengikuti penurunan dari sini. Dia akan tetap lurus saja. Ketika dia beban bekerja begini, di titik sini turun, maka di sana akan batang di sini akan tetap lurus. Ya, tidak ada momen yang dialami di sini. Ketika ada tumpuan di sini, maka ada momen besarnya adalah misalnya X-nya di sini, jaraknya dari sini adalah L plus X, maka P kalikan X min L2. Tapi karena di sini tidak ada tumpuan, sehingga batang di sini tidak mengalami momen, atau momen di sepanjang batang itu adalah 0. Ya. Kita bisa langsung bukan saja ini adalah 0. Ya. Sehingga di sini sudah dapatkan momen di X ketika X letaknya di sebelah atau lebih besar daripada L2, tapi lebih kecil atau masih tetap di dalam batangnya. Kemudian proses ini tinggal memasukkan atau membuat luaran, menampilkan nilai RAV, RAH, dan MA, karena ini tampilan MX-nya sudah ada. Nah, ini bisa diambil dari ini, kita sedikit lagi, kemudian kita ganti dengan RAV teks, ininya di ini diganti dengan nilai RAV, call RAV. Nah, ini bisa kita duplikat lagi untuk diganti RAH, ini diganti RAH, kita duplikat, nah, ini menjadi MA, ini call MA. Udah, ini sudah selesai. Kita bisa melakukan tes ya. Kita bisa melakukan tes dengan connect to companion ya. Kalau USB agak susah masih. Dan kalau Anda tidak punya Android, kita bisa menggunakan emulator. Emulator, Anda bisa download emulator ya. Kalau saya sudah download menggunakan Memu ya, ini Memu. Nah, kita bisa menggunakan Memu ini. Maka nanti harus saya tampilkan. Ini mau mengganti ya. Oke, ini sebenarnya saya sudah membuat
menampilkan emulator, cuma tidak bisa dimasukkan ke ini screen recordernya. Oke. Companion. Jadi di sini kalau kita ngetes ya, tadi nanti nggak nampak ya, ERFFFP saya masukkan. Nah, ini sudah bekerja. Cuma nanti nggak muncul ya di rekamannya. Oke. Nah, ini di memonya sudah, cuma ini nggak kerekod ini mungkin ya, tidak kerekam. Ini sudah muncul. Oke. Oh, X-nya X-nya 2. Oke. Nah, ini memo player emulator Android untuk di laptop atau di PC ya. Jadi nanti di sini kamu cari Codular Companion gitu, nanti kemudian Anda install. Nanti kalau sudah install ada ini ya. Ini bisa kita gunakan untuk tes ya. Nanti karena ini tidak bisa scan QR, nanti dimasukkan saja huruf yang ada ketika Anda menjalankan tadi tes di Codular ya. Connect to Companion, maka di sini ada ya, huruf kodenya ya. Nanti dimasukkan saja di situ ya. Oke, nah klik sini, kita tunggu, itu di Codularnya masih sedang berproses. Nanti ketika sudah selesai terkonek dengan baik, nanti akan muncul desainer, gambar desainernya di sini. Sini. Saya ulang aja. Oh, oke. Oke, kita jalan. Kita tunggu. Nah, sudah keluar. Ini kita bisa gunakan di sini. Kita masukkan saja angka ya. Hanya kita masukkan 0 saja dulu. X nya ini
2,7. Oke, kita klik hitung. Nah, RAV nya 5, RAH nya 0, MA nya min 15, MX nya 1,5. Kita bisa cek ya, ini MA nya P kalikan L2 15 minus. Nah, ini masih ada yang keliru, mestinya ini juga minus ya. Mestinya minus, MX nya minus P kalikan L2 min X. L2 nya 3, X nya 2,7, jadi 0,3. 5 kalikan 0,3 ya. Oke, itu masih keliru di rumusnya, mestinya minus. Oke.